guys, halo teman-teman YouTube, balik lagi ke channel Up Kimia dan TPS ya. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai bab termokimia. Nah, untuk pertemuan kali ini subbab yang akan saya bahas mengenai persamaan termokimia. Nah, persamaan termokimia itu apa sih? Persamaan termokimia sendiri itu persamaan reaksi kimia biasa, berarti ada zatnya dan juga ada wujudnya ya. Nah, kemudian bedanya di sini ada disertai dengan perubahan entalpinya. Contohnya sebagai berikut. Misalkan ada sebanyak 2 mol gas hidrogen direaksikan dengan 1 mol gas oksigen menghasilkan 2 mol uap air serta melepaskan energi sebanyak 90 kJ. Kalau misalkan kalimat ini kita ingin ubah ke dalam persamaan termokimia, tinggal kita tulis saja 2 mol gas hidrogen, artinya koefisien hidrogennya itu dia 2 ya. Gas hidrogen itu berarti dia H2, wujudnya gas ya. Direaksikan berarti ditambah dengan 1 mol gas oksigen. Berarti gas oksigennya ini, oksigen itu ingat ya, molekul diatomik, O2 wujudnya gas, koefisiennya 1. Atau 1 ini dapat dari mana? Karena dia menyebutkan 1 mol ya. Menghasilkan berarti tanda panah 2 mol uap air. Uap air itu berarti H2O yang wujudnya gas dengan koefisien 2 karena dia menyebutkan 2 mol uap air. Ini reaksinya udah setara juga ya. Nah, kemudian perubahan entalpinya serta melepaskan energi sebanyak 90 kJ. Berarti ini minus 90 kJ ya. Kalimat melepaskan ini bisa kita ganti dengan simbol minus, artinya dia melepaskan, mengeluarkan, memberikan, itu artinya dia reaksi eksoterm ya. Nah, kemudian yang harus kalian perhatikan, koefisien ini 212 ini itu setara dengan molnya. Artinya itu koefisien 2 ini menunjukkan 2 mol gas hidrogen bereaksi dengan 1 mol gas oksigen menghasilkan 2 mol uap air. Nah, kemudian delta H itu energinya, tanda minus ini artinya eksoterm. Biasanya eksoterm ini menggunakan kalimat melepaskan, memberikan, mengeluarkan. Nah, kalau dia tandanya positif itu reaksinya endoterm. Biasanya menggunakan kalimat membutuhkan, mendapatkan, atau menyerap ya, dia masuk ke dalam. Nah, untuk contoh soalnya, misalkan ada soal seperti ini ya. Kalori yang dihasilkan pada pembakaran 15 gram etana menurut reaksi ini. Nah, yang ditanyakan ini berapa kalori yang dibebaskan untuk 15 gram etana ya. Nah, kita perhatikan dulu. Ini kan yang diketahui itu ada 15 gram etana. Berarti kita fokus ke etana ya. Jangan ke senyawa yang lain. Nah, kita lihat koefisien dari etana ini 2. Artinya dari reaksi itu 2 mol C2H6 itu atau etana menghasilkan energi sebesar 3084. Sedangkan yang diinginkan di soal itu untuk 15 gram C2H6 ya. Berapa kilojoule? Nah, 15 gram ini kita konversi ke mol menggunakan rumus massa dibagi MR. Sehingga ini dapat 15/30. Berarti hasilnya dapat 0,5 mol ya. Nah, berarti dari sini untuk mencari 15 gram itu, jika 2 mol itu menghasilkan minus 3084. Kemudian yang diinginkan untuk 0,5 mol, hasilnya berapa? Berarti jawabannya tinggal minus 3084 atau minus 3084 dikali setengah, kemudian dibagi 2. Hasilnya minus 771 kJ. Berarti opsi jawaban yang benar itu yang B. Nah, kemudian contoh berikutnya
Di sini ada reaksi C plus O2 menjadi CO2. Kemudian dia entalpinya atau dibebaskan energi sebesar 394. Nah, pertanyaan di sini, kalau pada pembakaran 4,48 liter gas karbon pada keadaan standar, berapa kalor yang dihasilkannya ya? Nah, berarti kita fokus ke senyawa karbon, jangan yang lain. Kenapa fokus ke senyawa karbon? Karena yang diminta 4,48 liter gas karbon. Dari reaksi tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa 1 mol karbon itu menghasilkan energi minus 394. Nah, yang diinginkan itu untuk 4,48 liter. Berapa kilojoule? Kita konversi dulu seperti biasa, 4,48 liternya ke mol. Nah, kalau mengkonversi atau mengubah volume dalam keadaan STP, tinggal kita bagi volumenya dibagi volume molarnya ya, 22,4, sehingga jadinya 4,48 bagi 22,4 didapat hasil 0,2 mol. Dari reaksi kita tahu bahwa tiap 1 mol karbon menghasilkan energi minus 394. Nah, yang jadi pertanyaan, untuk 0,2 mol itu setara dengan 4,48 liter gas C2 ya. Hasilnya berapa? Berarti tinggal kita kali silang. Tinggal minus 394 kali 0,2 bagi 1. Hasilnya minus 78,8 kilojoule. Opsi jawaban yang benar yang D. Nah, kenapa di pilihan jawaban gak ada tanda minusnya? Nah, tanda minusnya ini sudah diwakilkan oleh kalimat yang dihasilkan, sehingga opsi jawabannya dia positif semua. Nah, selanjutnya yang akan kita pelajari ini dalam termokimia yaitu jenis-jenis entalpi. Nah, yang pertama itu ada yang namanya entalpi pembentukan standar. Sebenarnya jenis-jenis entalpi itu ada banyak banget ya. Cuma untuk tingkatan SMA minimal ada 4 jenis entalpi yang harus kamu tahu dan kuasai. Nah, yang pertama itu entalpi pembentukan standar ya. Pengertiannya, perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanannya 1 atmosfer. Atau kalau kita rumuskan bentuknya seperti ini. Jadi pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Nah, yang harus kamu perhatikan untuk molekul unsur yang diatomik ada FCl-BrI dan juga ada tambahan H2 sama N2 ya, NOH FCl-BrI. Ini kurang NOH ya. Nah, contohnya misalkan ada delta HF CaCO3, diminta tentukan persamaan entalpinya atau persamaan termokimianya. Berarti yang harus kita tulis itu pembentukan 1 mol CaCO3 ya. Ini koefisien CaCO3 nya harus 1. Dan kalau dia pembentukan berarti CaCO3 nya ini sebagai produk ada di sebelah kanan ya, dan koefisiennya harus 1. Kalau koefisiennya bukan 1 tetap disebut entalpi pembentukan tapi bukan keadaan standar. Dia dibentuk dari unsur-unsurnya aja, ada unsur Ca, ada unsur C, dan ada unsur O. Ingat, unsur O itu dia merupakan molekul diatomik ya. Nanti saya belum lupa nulisin di sini. Nah, di sini delta HF-nya minus 1200 kJ per mol. Nah, tinggal kita setarakan untuk koefisien reaktannya. Kalian tidak boleh mengubah koefisien CaCO3-nya ya. Kalau diubah jadi namanya bukan entalpi pembentukan standar, tapi entalpi pembentukan saja. Nah, ini kalau kita setarakan, kita tambahkan 3/2 untuk di O2-nya ya. Nah, di sini ada yang molekul diatomik N2, kemudian H2 dan O2 juga ya. Nah, kemudian jenis entalpi yang kedua ada yang disebut entalpi penguraian standar.
Ini kebalikan dari entalpi pembentukan standar ya. Pengertiannya, penguraian entalpi yang terjadi pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer ya. Nah, bentuk umumnya nanti reaksinya seperti ini. Jadi ada 1 mol senyawa, koefisien 1 ya, terurai menjadi unsur-unsurnya. Nah, ini ditulis delta HD-nya. Nah, kemudian harus kalian ingat juga untuk molekul unsur diatomik ada FCl-BrI dan NOH ya. Nah, contohnya misalkan entalpi penguraian standar dari CaCO3, dia membutuhkan energi sebesar 1200 kJ per mol. Berarti CaCO3-nya dia sebagai reaktan sebelah kiri tanda panah ya. Koefisiennya harus 1. Kalau kalian ubah bukan 1, bukan lagi entalpi penguraian standar, tapi entalpi penguraian saja ya. Nah, dia terurai menjadi unsur Ca, ada unsur C dan ada unsur O. Ingat, O itu molekulnya diatomik, makanya kita tulis ada duanya ya. Delta HD-nya positif 1200 kJ per mol. Tinggal kita setarakan, berikan koefisien di oksigennya ya. Jadi reaksinya sudah setara. Nah, kemudian jenis entalpi yang ketiga ada yang disebut entalpi pembakaran standar. Nah, pengertiannya perubahan entalpi yang terjadi pada pembakaran 1 mol senyawa. Jadi pembakaran itu intinya itu direaksikan dengan gas oksigen atau O2 ya pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Ini keadaan standar pada saat pengukuran entalpi ya. Nah, nanti reaksi umumnya bentuknya seperti ini. Jadi ada 1 buah mol senyawa ini koefisiennya harus 1 ya. Dan kalau kamu ubah koefisiennya itu jadi bukan entalpi pembakaran standar lagi. Nah, yang namanya pembakaran itu harus selalu plus O2. Jadi kalau ada sebuah senyawa dibakar dengan O2, bisa kita simpulkan itu entalpi pembakaran. Kalau koefisien senyawanya 1, itu disebut entalpi pembakaran standar ya. Nah, biasanya kalau zat yang dibakarnya itu senyawa hidrokarbon atau senyawa hidrokarbon yang ada oksigennya juga ya, CXHYOZ. Kalau dibakar sempurna, nanti produknya jadi CO2 plus H2O. Contohnya, misalkan ada entalpi pembakaran propana C3H8, dia melepaskan energi sebesar 2222. Jadi koefisien dari C3H8-nya harus 1, yang namanya dibakar pasti harus plus O2. Jadi 1 mol C3H8 plus O2 menjadi CO2, karena ini senyawa hidrokarbon ya, berarti pembakaran yang menghasilkan CO2 plus H2O ya. Nah, perubahan entalpinya minus 2222. Nah, kemudian tinggal kita setarakan reaksinya. Ingat, ketika kita menyatakan reaksi, kamu gak boleh mengubah angka koefisien 1 dari C3H8. Karena kalau kamu ubah, tetap disebut entalpi pembakaran karena bereaksi dengan O2, tapi bukan keadaan standar ya. Kalau standar harus 1 mol atau koefisiennya 1. Sisanya tinggal kita setarakan. Nah, kemudian jenis entalpi yang keempat, entalpi netralisasi standar. Pengertiannya, perubahan entalpi yang terjadi pada saat reaksi asam dan basa pada pembentukan 1 mol air pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Intinya reaksi netralisasi itu reaksi antara asam dan basa H+ ketemu dengan OH- membentuk 1 mol air. Jadi koefisien airnya itu harus 1. Kalau koefisien airnya bukan 1, berarti itu bukan entalpi netralisasi standar ya. Entalpi netralisasi saja. Nah, polanya ada asam ditambah basa jadi garam plus 1 mol air atau koefisien airnya harus 1 ya, H2O-nya. Nah, contohnya misalkan ada NaOH plus HCl menjadi NaCl
plus 1 buah H2O. Ini koefisien H2O-nya harus 1 ya. Ini kebetulan sudah setara. Delta H-nya minus 890,4 kJ per mol. Berarti ini contoh dari entalpi netralisasi. Sebenarnya jenis entalpi itu ada banyak, minimal kalian menguasai 4 ini. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak contoh-contoh soal berikut ini. Nah, kemudian ada soal dari 5 pilihan jawaban A, B, C, D, E, manakah yang merupakan entalpi pembentukan standar kecuali, berarti dia diminta yang salah ya. Ingat, dalam pengertian entalpi pembentukan standar ini, pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Artinya senyawa yang dibentuk harus 1 mol dan dia dibentuk dari unsur-unsur. Dan unsur-unsur atau molekul unsur yang di atomik itu hanya ada FClBrI dan NOH ya. Sisanya itu monoatomik. Untuk fosfor sebenarnya bisa tetraatomik, untuk belerang bisa dia S8. Nah, untuk yang di atomik ini ada 7 ya. Nah, kita cek nih. Untuk yang A ini benar ya, koefisiennya 1. Ini dibentuk dari unsur-unsurnya. Yang B juga benar, koefisien senyawa 1 dibentuk dari unsur-unsurnya. Yang C ini benar, koefisien 1 dibentuk dari unsur-unsurnya. Cuma yang bikin salah itu Fe. Fe ini nggak ada Fe yang molekulnya di atomik. Molekul di atomik itu hanya untuk FCl, Bri, dan NOH. Jadi jawaban yang salah itu yang C. Sisanya untuk yang D juga benar, 1 mol senyawa dibentuk dari unsur-unsurnya, 1 mol senyawa dibentuk dari unsur-unsurnya. Nah, kemudian untuk contoh soal berikutnya, di sini ada reaksi C plus O2 menjadi CO2, delta H-nya minus 393,5 kJ. Nah, diminta dari kelima pilihan jawaban ini manakah yang benar? Boleh atau perlu kalian ingat, yang reaksi ini bisa kita sebut sebagai entalpi pembentukan standar dari CO2. Kenapa? Karena dia CO2-nya ada di kanan, koefisien 1, kemudian dibentuk dari unsur-unsurnya ya. Nah, bisa juga ini kita sebut entalpi pembakaran standar karbon. Kenapa? Karena ada suatu zat direaksikan dengan oksigen. Berarti ini kita sebut pembakaran zat yang bereaksi dengan oksigen tersebut. Dan disebut entalpi pembakaran standar juga karena koefisien karbonnya dia 1 ya. Disebut pembakaran karena dia bereaksi dengan O2. Kemudian disebut pembakarannya standar karena 1 mol karbon yang bereaksi. Kita cek yang aneh. Pembakaran 1 mol karbon menghasilkan kalor sebesar 393,5. Nah, yang A ini langsung benar ya. Karena zat yang dibakarnya ini kan karbon, dia bereaksi dengan O2, koefisien 1, kemudian ada tanda negatifnya, berarti menghasilkan kalor. Kalau yang B, pembakaran 1 mol karbon dioksida, itu salah. Kalau dia pengen pembakaran karbon dioksida harusnya CO2 plus O2. Yang C kenapa salah? Ini disebutkan pembentukan 1 mol karbon dioksida benar. Cuma ini bukan membutuhkan, harusnya melepaskan, karena ini kan eksoterm ya. Yang D, kenapa salah? Pembakaran 1 mol karbon benar. Nah, kalimat membutuhkannya harusnya ini melepaskan. Yang E, pembentukan 1 mol karbon dioksida menghasilkan kalor. Ini pembentukan 1 mol karbon dioksidanya benar, menghasilkan kalornya benar, cuma angkanya salah, harusnya minus 393,5 ya. Jadi opsi jawabannya yang A. Nah, kemudian contoh soal berikutnya, pada pembakaran 1 gram gas metana dibebaskan 55,6 kJ. Nah, persamaan termokimia, ini termokimia ya, bukan termokomia, yang menggambarkan reaksi pembakaran metana. Nah, kita lihat yang namanya reaksi pembakaran dari metana itu otomatis CH4-nya harus plus O2. Berarti yang E udah pasti salah ya. Tinggal pilihan jawabannya A, B, C, D. Kemudian kalimatnya dia dibebaskan. Kalau dibebaskan berarti
Yang B dengan yang D udah pasti salah karena dia positif, harusnya dia menyerap atau membutuhkan ya. Berarti kemungkinan jawabannya antara A dengan C. Nah, kemudian ini kan pada pembakaran 1 gram gas metana. Pada reaksi ini CH4-nya kan koefisiennya 1. Artinya perlu kita cari energi yang dibebaskan untuk 1 mol CH4. Nah, ini kan pada pembakaran reaksi dengan plus O2. Ini kan plus O2 semua ya, berarti reaksinya pembakaran. Kemudian pada pilihan jawaban koefisien CH4-nya 1, artinya untuk 1 mol. Sedangkan pada soal dia diketahui kalau 1 gram itu minus 55,6. Berarti kita harus cari untuk pembakaran 1 mol ya. Sebenarnya tanpa menghitung juga jawabannya A itu udah pasti salah. Karena kan yang diminta untuk 1 mol, sedangkan ini diketahuinya 1 gram. Udah pasti jawabannya yang C kalau kita tanpa menghitung, hanya dengan menganalisis. Tapi kalau kita hitung juga, boleh ya. Berarti 1 gram ini setara dengan 1/16 mol ya. Kita gunakan mencari mol yang pakai rumus massa dibagi mR. Nah, 1/16 mol ini menghasilkan energi minus 55,6 kJ. Yang kita cari atau yang kita butuhkan untuk 1 mol energinya berapa, tinggal dibandingkan saja. Berarti X-nya tinggal 55,6 kali 16, hasilnya minus 88,9. Jadi opsi jawabannya yang C. Nah, kemudian contoh soal berikutnya, diketahui ada persamaan reaksi di bawah ini 2NO plus O2 menjadi 2NO2 dengan perubahan entalpinya minus X. Nah, ini X ini merupakan kalor apa? Berarti ini jenis entalpinya apa? Nah, kita analisis nih. Di sini kan ada plus O2. Berarti ini bisa kita sebut entalpi pembakaran ya. Karena dia plus O2. Nah, di sini sebelah kanan ada NO2 nih, ada senyawa. Tapi NO ini kan ini kan tidak dibentuk dari unsur-unsurnya ya. Ini kan NO senyawa juga. Ini berarti tidak bisa kita sebut entalpi pembentukan NO2. Karena ini ada plus O2-nya, artinya itu reaksi atau entalpinya entalpi pembakaran. Nah, kemudian zat yang plus O2-nya itu NO. Berarti kita bisa sebut ini entalpi dari pembakaran si NO. Tapi ini bukan pembakaran standar ya. Karena koefisien NO-nya itu 2, tapi ini tetap boleh kita sebut entalpi pembakaran untuk 2 mol NO, tapi bukan keadaan standar. Berarti opsi jawabannya itu yang D. Nah, kemudian contoh soal berikutnya, di sini ada reaksi H2 plus Br2 menjadi 2HBr dengan perubahan entalpinya minus 72 kJ. Maka untuk dapat menguraikan 11,2 desimeter kubik pada keadaan STP ya, gas HBr menjadi H2 plus dan Br2 diperlukan kalor sebanyak berapa. Nah, ini kan intinya diketahui ada entalpi pembentukan, yang ditanyakan entalpi penguraian. Ingat, entalpi penguraian itu kebalikan dari entalpi pembentukan. Berarti reaksinya ini tinggal kita balik saja. Tadinya 2HBr sebagai produk, kita ubah jadi reaktan ya. H2 plus Br2 yang tadi reaktan ini jadi produk, ini jadi entalpi penguraian. Karena dibalik perubahan entalpinya yang tadinya negatif, eksoterm menjadi endoterm ya. Berarti kini reaksi harus kita balik dulu, karena yang ditanyakannya itu entalpi penguraiannya ya. Nah, kemudian kita lihat dari reaksi ini, koefisien dari HBr itu 2. Artinya penguraian 2 mol HBr itu diperlukan energi 72 kJ ya. Sedangkan yang diinginkan di soal ini penguraian untuk 11,2 desimeter kubik, atau ini sama aja dengan liter ya. Desimeter kubik itu berapa kilojoule. Berarti molnya tinggal volumenya dibagi volume molar atau dibagi 22,4. Berarti 11,2 dibagi 22,4 hasilnya setengah atau 0,5 mol ya. Nah, dari sini tinggal kita pakai perbandingan aja. Jika 2 mol HBr butuh energinya 72, kalau ada 0,5 mol HBr energinya berapa? Tinggal kita kali silang, 72 kali 0,5
Kemudian bagi 2, hasilnya positif 18 kJ. Berarti opsi jawaban yang benar itu yang B. Nah, demikian untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, minta tolong dukung terus channel ini biar terus berkembang ya. Biar kakak juga makin semangat untuk upload videonya. Nah, minta dukungannya dengan cara like, share, and subscribe channel ini ya.